kita juga nggak ngelarang orang ngeband kan. Wah, dulu kayak mana ya? Waktu pun nggak pun menghidupkan agama, dulu pun gitu juga kan, bahagia kan. Tapi setelah kita tahu dan itu kita nggak main lagi, kepingin bilang sama kawan-kawan itu, udahlah, kalian ngeband boleh, tapi yang paling penting coba amalin agama. Nah, jadi seolah nanti setelah dia ngambilin agama, pelan-pelan kan kita tinggalkan itu. Jadi dia tahu nih, oh betul juga ya. Saya dulu gitu juga bang, dibilang sama vokalis Kumal itu kan, nggak usah ngeband lagi kok, nggak ada manfaatnya tuh, lebih banyak mudaratnya katanya kan. Bandel ya kan, karena kita masih tenar-tenarnya kan, apa ya kawan, rupanya dia hidayah tadi kan, doa dia terus rupanya, doa dia. Datang dia, Allah Allah. Di Binjai ini banyak juga kawan yang main musik tuh udah kayak gini juga bang. Iya bang. Tapi lebih banyaknya masih main musik ya. Iya. Maka itu aku penasaran sama orang-orang yang bilang musik itu haram. Masih penasaran aku sekarang. Walaupun dia menggunakan dalil, begitu aku ngobrol, namanya kan ya pribadi namanya aku di dunia bermusik ini bang, dikatakan musik itu haram, siapapun pasti dongkol. Tapi kan kita masih mau menerima, apa iya sih? Kalau memang iya, coba terangkan di mana. Kan gitu. Jadi kan selama ini yang ku dengar itu kan kembali lagi ke orangnya. Musik itu bisa jadi haram kalau nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita pakai buat syiar, iya itu kan dia. Masih boleh kan nggak berarti kan bang? Kan gitu. Kita pun kalau bilang memperbolehkan nanti disalahin, dibilang nggak boleh haram, disalahin juga ya kan. Nah, makanya kan macam Bang Dery pun bilang kan, walaupun dibilang musik haram apa segala macam, dia tetap juga mensiarkan berdakwah itu dengan musik ya kan. Buktinya apa Cak? Gara-gara lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya, dia cerita itu ada anak dia katanya kan belajar nyanyi. Jadi yang ngajar nyanyi anaknya itu penyanyi gereja, kor itu kan. Jadi dia putar lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya kan. Jadi guru anak tadi tersentuh dia. Betul juga ya Ustadz, kalau kita pikir-pikir syair lagu itu ya kan. Asbab daripada lagu itu dia masuk Islam. Ya kan? Pahala dia. Pahala. Gara-gara musik ya kan. Macam saya sendiri pun kebanyakan lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya itu. Sedih kan. Betul juga nih kan. Pas pula Dery Sulaiman pun anak band metal ya kan. Ya, sama juga kan. Jadi kalaupun seandainya ini bilang Bang Dery, kalaupun pisau dibiasa untuk motong, digunakan untuk mencucuk. Jadi pisaunya ini haram dia untuk nyucuk. Aku Ya kan? pernah juga dengar itu. Nah, ya kan? Jadi kalau untuk motong, jadi kan bermanfaat dia. Nah, begitu juga gitar. Untuk mukul orang kan bahaya gitar. Tapi kata siar, ada kebaikan, bisa ada manfaat untuk orang, jadi berdakwah. Jadi kalau ada dari sabab dakwah ini orang ada manfaatnya, ini kan kita kan enak juga kan. Makanya macam Ustaz Adi Hidayat bilang kan, dia nggak mengharamkan, tapi dia kasih dalil begini, tapi tinggal kita sendiri yang menilai gitu kan. Ustaz Abdul Somad bilang juga gitu. Ya tahulah kalau orang yang bilang haram ini kan kadang-kadang dia nggak buat, dia mengharamkan. Nah, udah gitu, udah dia nggak buat, dia mengharamkan, dia tahu itu dakwah itu apa, dan ini nggak ada asbab hidayah, asbab dia itu berdakwah juga gitu kan. Untuk diri dia sendiri aja berarti bang? Iya, kita ngapain kayak gitu ya kan. Maksudnya penting kita membahas gitu ya kan. Ya kan? Mas saya bilang dakwah itu bukan pening profesi. Bahas dunia bukan bahas agama ya Pak. Iya. Penting orang yang sholat itu dibina lah udah gitu ya kan. Bagaimana kita ini memikirkan umat itu terlewatkan dari ajabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Nah, kalau bilang haram sama halal ini yang kilafiah jadinya ya kan kita. Iya benar. Saya pun bukan ustadz ya kan. Ngomong-ngomong kayak gitu ketengok nanti orang Justru bang, aku berani ngobrol sama kawan-kawan enak. Karena kalau jumpa sama ustadz, aku pernah bang. Ya mohon maaf dulu pernah ribut masalah qada dan qadar. Dan ustadz ini dia tidak gimana ya,
bukan nggak bisa jawab atau mungkin kurang ilmunya. Dia langsung bilang gini, kalau kau nggak percaya qada dan qadar, kau kafir. Langsung dijudge kita gitu loh. Sementara kan kita kan namanya kita nggak tahu apa-apa, Iya. bertanya. Ah. Mau sama siapa bertanya? Sama ustadz dong. Jumpa duduk sama ustadz ngobrol masalah qada dan qadar. Itu kan sering terjadi, Bang, masalah takdir. Kalau kita ditakdirkan, misalnya aku ditakdirkan jadi maling, pencuri. Pas aku lagi maling, ditabrak orang, mati. Mati kafir. Ya. Berarti kan aku sudah ditakdirkan ini jadi pencuri, matiku waktu mencuri. Ya. Berarti secara nggak langsung udah ditakdirkan ini sama Allah, berarti aku masuk neraka. aku ngomong kayak gitu masalah qada dan qadar. Jadi dia bilang, Mungkin dia bingung cara ngejelasinnya, tetap bagiku kurang penjelasan itu belum kena di hatiku. Dia langsung bilang, "Oh, kau nggak percaya qada dan qadar, kafir." maksud abang kan mau lebih detil. Iya, gitu loh, Bang. Bisa awak terima kan kayak gitu. Ya kan juga kayak gitu, Bang. Macam ada lagi orang yang cerita sama saya kan, ngapain kau sholat nungging-nungging sementara kau nggak tahu yang kau sembah itu siapa deh. Allah Akbar. Nabi bilang tinggalkan perdebatan lah, udah itu aja. Ya kan? Kadang-kadang kita pun berdebat sama orang yang memang merasa pandai pun kita pun jadinya salah. Berdebat sama orang yang nggak tahu pun jadinya salah. Ya kan? Jadi cari yang pas aja lah udah. Jadi ya kan. Takdirnya penting, takdir itu tidak bisa dirubah ya kan. Ya. Nasib bisa kita rubah. Nasib, Itu dia. Jadi, Bang, setelah berapa lama aku mencari pertanyaan itu, akhirnya ketemu gitu. Dan ketemunya sama orang-orang yang gimana ya? Dia tidak terlalu apa namanya, Bang ya? Mengkoar-koar kali. Tapi begitu ketemu di satu pengajian gitu, aku ingat tuh, Bang. Satu pengajian, kami ngobrol, ngomongnya tuh kena, Bang. Oh, masalah takdir itu qada dan qadar begini. Kalau dia takdir, dia persimpangan 4, kau bisa milih, kau belok kiri, belok kanan, belok lurus. Nasib itu bisa dirubah. Bisa dirubah di tangan kita gitu. Sama dibilang ada apa? Ayatnya yang dibilang Allah, Bang, apa? Tidak akan merubah nasib di satu negara. Ya gitu kan, Bang, satu kaum. Kalau tidak mereka sendiri yang merubahnya. Berarti nasib itu memang bisa dirubah. Iya. Kayak gitu kan awak dengarnya kan nerima gitu loh. Oh, berarti memang sebenarnya bisa kalau kita mau kan gitu. Kalau nasib kita lah yang merubah. Tapi kalau takdir memang sudah ketentuan Allah tadi kan. Dan sudah ketentuan tadi kan emang udah emang itulah yang harus kita ikutin kan. Kalau nasib ini kan tinggal kita sendiri nih mau kemana nih. Habis ini abang mau kemana nih kan. Kan aku sini aja lah. Tapi ada peluang lain. Nah, kan gitu dia. Kita sendiri lah yang menentukan dari nasib kita mau kemana. Gitu. Jangan langsung dikata kafir kan, Bang. Iya. Sama juga orang yang bilang enggak, jadi orang takut untuk belajar, Bang, kayak gitu, Bang. Kita bertanya terus kita bilang, masa sih kayak gitu? Kalau nggak percaya, kok kafir? Jadi takut orang lo, Bang. Ya, banyak gitu. Macam orang mau sholat, nggak pernah sholat, tiba-tiba ada sholat ke masjid. Ditengoknya berdirinya salah, celananya gini, langsung dibilang, kau kayak gini nggak terima sholat kau. Ya kan? Kau kayak gini. Sementara dia baru pertama sholat nih. Langsung digituin kan. Jadi takut. Besok tak mau. Ya kan? Itulah jadi kan. Awak baru mau sholat dari dibilang kayak gini nggak diterima gini. Bagus kan? Oh, ini baru sholat nampaknya. Duduk dia silaturahmi kan. Insya Allah kalau emang ya kalau dapat saya emang ya saya seperti itu. Tapi kalau yang lain nggak tahu lah, karena kami yang keluar 3 hari itu pun datangin orang itu silaturahmi, mengenalkan dia, bukan menyalahkan orang yang sholat itu gitu. Sementara kita kan capek ngajak orang sholat nih, Bang, ya kan, ngajak orang sholat ke masjid capek. Sementara dari masjid dia dimarahin, ya udahlah, malas lagi dah. Banyak kayak gitu, Bang. Iya. Ya sampai masjidnya dimarahin ya, Bang. Banyak lah, karena di masjid ini kan orangnya macam-macam sih, ada paham ini, paham itu, paham ini. Kalau dia kena satu paham ya lah, ini kena paham yang lain ya kan. Cocok ini dah. Adalah awak mau belajar jadi nggak jadilah katanya kan, pening ya. Allah. Oke, Bang, tadi ya apa? Sedekah tadi apa namanya, Bang, yang tiap hari Jumat? Sahabat peduli sesama. Sahabat peduli sesama. Berarti tiap hari Jumat itu Abang bersedekah. Iya.
Jadi sahabat peduli sesama itu setiap Jumat kita berbagi sedekah makanan. Kemudian kita buat booth makan gratis. Booth makan gratis itu lokasinya di Masjid Al-Ikhlas Tandam Milir. Masjid Al-Ikhlas Tanah Milir. Jadi Bagi teman-teman yang mau donasi boleh bang? bagi teman-teman yang donasi, insya Allah bisa kita lihat di Instagram kita sahabat peduli sesama itu. Situ nanti ada Nomor rekening abang? nomor rekening juga ada kan. Tapi insya Allah ini semata-mata karena Allah Ta'ala kita cari, bukan semata-mata mau memamurkan diri saya sendiri, enggak. Karena saya mengajak kawan-kawan lah, itu tadi dibilang kan, memberi makan anak yatim dan orang miskin itu memang jauh lebih bermanfaat ya. Instagramnya juga sahabat peduli sesama. Sama, sahabat hijrah itu untuk kajian. Dari sahabat hijrah lahirlah sahabat peduli sesama. Itulah kita untuk memberikan sedekah makanan kepada anak yatim, kaum duafa dan orang miskin. Dari sahabat peduli sama ini punya suatu rencana buat rumah yatim sahabat. Yang tadi ya, rumah yatim sahabat. Rumah yatim sahabat. Ya mudah-mudahan nanti Allah dengar bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman punya rezeki mau mendonasi silahkan, mau bersedekah silahkan ya bang ya. Ya, insya Allah kita amanahkan nanti. Berarti dia macam rumah tapis gitu bang? Rumah yatim sahabat nanti seperti rumah tapis lah. Nah, jadi nggak besar-besar, kecil-kecil aja kita buat, cukup untuk ngumpulin anak-anak sekitar 30 atau 50 orang aja. Satu ruangan aja gitu kan. Nggak besar tuh modalnya sebenarnya itu. Saya hitung sih 20 jutaan aja itu. Hah? 20 juta lah. Iya bang? Iya. Kok murah kali? Ya cuman ruangan gini aja kan. Ruangan gini aja. Sama seng. Dah, kebangunan. Oh, tapi orang tuh nggak tinggal di situ gitu? Enggak. Tapi nanti kalau ada yang mau tinggal situ kita sediain. Jadi kayak semacam madrasah lah bang ya? Iya. Jadi rumah yatim sahabat itu maksudnya selama ini kan kadang kan kita kan ada orang yang bang saya punya rezeki, tolong doakan bang begini ya. Selama ini kan ke rumah saya. Nah itu sudah ada nih. Langsung ke situ. Posnya rumah yatim sahabat. Nah di situ nanti sekretariat kita semua. Itu dia. Insya Allah tanahnya itu sudah ada, tinggal bangunannya yang belum ada. Itulah tadi bang bilang tadi ya. Iya. Kalau dihitung paling cuma 20 juta. Iya, 20 juta aja. Diri peta gini mesengnya udah. Ayo teman-teman, teman-teman yang rezekinya berlebih. 20 juta untuk nabung akhirat. Insya Allah bermanfaat. Tabungan di akhirat itu, jangan bang. Tabungan akhirat itu. Selama bangunan itu dipakai, pahala itu mengalir terus. Bang. Iya. Bener kan bang? Benar, insya Allah. Dan bakalan tentu untuk kedepannya untuk madrasah untuk rumah yatim tadi kan, belajar di Al-Quran kan, itulah dia. Mau 7 generasi dipakai, 7 generasi ngalir terus tuh bang. 20 juta aja tuh udah. Jahiriyah itu. Udah. Lebih kurang itu. Insya Allah, ada miliar ya. Oke bang, cukup sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi yang kita bahas nih bang. Mana tahu aku ada punya masalah apa ya kan? Yang mentok ini nggak tahu mau ngobrol kemana. Nanti kalau seandainya pun abang tak duduk-duduk di warung kopi kan, ada pula abang cerita sama yang punya kafe nih. Bang tengok sini rame bang kafe ini bang. Iya bang. Gimana kita masukkan nih bang sedikit-sedikit cerita tentang iman bang. Abang kontak sahabat hijrah. Nah, kita ada juga program bang, Stage Kultum. Stage? Kultum. Nah, jadi selama ini kan musik on the stage, ya kan? Jadi kalau ini? Stage Kultum, panggung ceramah, panggung kuliah 7 menit. Nah, namanya Stage Kultum. Mana tahu abang nanti ada punya kawan-kawan yang punya kopi kan? Bang kita buat sekali-sekali bang, jangan stage akustik aja bang. Nah, ya kan? Jadi kalau stage akustik aja bang, orang bicara tentang musik sudah sering bang, ya kan? Apal semua bang. Kita masukkan sedikit bang kafe kita nih bang, perkara agama bang. Nah, stage kultum kita nggak perlu dibayar bang. Kita pun nanti yang bisa jadi bayar orang itu bang. Ya kan? Loh kok gitu bang? Iyalah kita minum nggak usah dikasih, kita minum itu bayar, kita seperti biasa bayar. Ngopi ya kan? Cuman kita sediain aja tempat, kalau ada soundnya udah, itu dia. Nah, kita cuma bicara paling lama pun setengah jam nggak nyampe. Karena penting bang orang tuh dengar agama bang. Boleh tuh bang. Nanti kita coba ya bang. Nah di luar sana banyak orang penelusuran agama. Abang kan ngulik kan. Boleh tuh. Nanti kita obrolin ke teman-teman.
stage kultum namanya. Itu udah jalan sampai setahun itu. Cuman ini karena corona vakum. Iya. Ketakutannya luar biasa. Mereka lebih takut sama yang namanya corona ya kan, tapi nggak takut sama yang menciptakan. Ya. Takutlah sama Allah. Dialah yang mematikan dan Dia yang menghidupkan. Tuh. Nah, yakinlah sama Allah. Jangan yakin sama benda-benda dan jangan yakin sama makhluk-makhluk. Bahaya men. Takut nanti kita jadinya kan. Orang sekarang disibukkan dengan masalah-masalah COVID, tapi nggak disibukkan dengan masalah perkara dunia. Dunia ini tempat kita meninggal dan sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Masuk kita ke negeri yang selama-lamanya itu adalah negeri akhirat. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Cuman itu bang. Lain nggak ada. Di sana abadi kan bang. Abadan. Di sini Kekal selama-lamanya. paling lama 60 tahun. Itu pun kalau sampai men. Banyak orang yang bilang bang kayak gitu bang. Masalah agama kalau udah lewat 40 tahun, Payah. ya gitulah payah. Masalah apa namanya? Karir kalau udah 40 tahun udah tinggali, udah payah itu. Ayah. Makanya kita kalau memang masih dikasih kesempatan hidup ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya usia kita. Kita gunakan sisa usia kita untuk perkara agama. Kalau enggak kita buat untuk perkara agama, lama-lama usia kita juga habis. Tapi bukan untuk agama. Terus sana kemari kan, lalai, maksiat. Ini Bang Al rencana mau keluar 3 hari nih. Insya Allah. Kan harus dibekali dulu bang, kan Iya. gitu. Oh, Ya, masalah mulai bekal dari- tadi sudah yang penting dimusyawarahkan aja dulu Iya. sama istri kan. Bukan masalah bekal finansial ya, tapi Iya. masalah pendidikan agama tadi. Itu yang susah kan bang. Jangan Karena kalau dipaksa misalnya kalau di rumah juga nggak paham, kita juga keluar 3 hari kan jadi pikiran juga loh bang. Malah jadi begaduh-begaduh aja jadi. Waduh, kalau yang nggak paham begitulah bang. Susah nanti bang. Maksudnya jangan terlalu dipaksakan. Nah, yang penting kita sholat dulu pelan-pelan, 5 waktu, masjid, jangan tinggal. Ya, insya Allah bang nanti Allah sendiri yang kasih kepahaman bang. Amin. Mudah-mudahan lah bang. Main YouTube bang? Hah? Abang main YouTube nggak? Enggak. Kenapa nggak coba bang? Siar. Di Sahabat Hijrah ada YouTube-nya. Ada ya? Ada. Cuman kan nggak bisa fokus lah, karena kan kalau macam orang yang kawan ini baru juga AdSense dia kan, YouTuber kan. Itulah keyboard tuh, AdSense dia. Nah, ada penghasilan dia. Ya kedepannya nggak tahu lah kita ya kan. Kalau macam Bang Dery baru AdSense juga, Dery Itulah. Sulaiman kan. Udah ada penghasilan dari situ. Nah, itu kan bisa dibagi lagi untuk Iya. apa bersedekah juga. Mudah-mudahan lah nanti saya bisa juga ya kan. Amin. Nah, cuman kalau perkara agama nggak susah naiknya ya kan. Tergantung bang. Tergantung kita promonya ke sana kemari juga ya. Tergantung bahasa penyampaian bang. Nyampein ya. Buktinya Ustadz Abdul Somad banyak sekarang. Oh, dia jangan cerita lah. Gile deh kan. Oke guys, kalau kalian penasaran bisa dicek di Instagram Koko yang tadi ada apa warung kopi, Kedai kopi. kedai kopi Bang Koko, terus sahabat peduli sesama, Kemudian untuk kajiannya Sahabat Hijrah. sahabat hijrah. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.